Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup maidatul hasanah dan tausiah dari Habib-Habib kita. Apalagi saya sudah sekian kali bertemu dengan jamaah, namun sebagai partisipasi insya Allah ya, tapi sekedar partisipasi saja dan tidak lama-lama, nggak panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqahun nabiyul habibul karim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, segenap para orang tua, para guru-guru, para tokoh masyarakat, mobil khusus ya Habib kita, guru kita yang tadi telah menyampaikan, baik dari Al-Habib Syaibul Fadilah Habib Syafiq bin Ali Ridho maupun dari Syaibul Fadilah guru kita Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya, dan alhamdulillah masih dihadiri pula oleh Habib kita, wali kita, orang tua kita Habib Khalid bin Syihab, dan Syaibul Fadilah akhina kiram Kiai Haji Abdul Karim. Mata'an Allah bituli haikim wa nafi bulihim, amin ya robbal alamin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh para undangan, adik-adik remaja, terutama kepanitiaan yang saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak menguras hormat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada uten kata yang patut selalu kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat serta karunia kepada kita semua pada malam yang penuh barokah ini, kita diberikan berbagai kenikmatan lahir maupun batin, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberikan rezeki harta benda, nikmat kesempatan dan kebersamaan, terutama nikmat bukan iman Islam kita. Alhamdulillah. Dengan sebab itu semua kita dapat melangkahkan kaki dan tangan, hadir duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kembali kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, pemberi syafaat kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang malam ini lagi-lagi kembali kita peringati, betul, yang malam ini kelahirannya kembali kita rayakan, kita agungkan, betul Bu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lahir dan diutusnya Rasulullah sebagai rahmat bagi kita semua, karena rahmat yang terbesar adalah lahirnya dan diutusnya Rasulullah. Sebab beliaulah kita ada di dunia, sebab beliaulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Alhamdulillah. Dan rasa wujud
mahabbah kita, terima kasih kita kepada Rasulullah. Moga-moga kita kumpul di sini sebagai suatu bukti mahabbah kita kepada Rasul, dan yang dikategorikan oleh Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada Rasul, maka ia bersamaku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Lebaran Syawal itu terjadi di bulan Syawal, udah lewat, nggak usah kita ulang lagi sebelum datangnya bulan Syawal, betul. Lebaran Haji Raya Agung ya di Dzulhijjah udah lewat, nggak perlu diulang lagi kalau belum ketemu bulan Dzulhijjah. Tapi Maulid Nabi sebagai lebaran yang lintas batas dan lintas waktu, boleh saja kita peringati lahirnya beliau di 12 Rabiul Awal. Ini sudah memasuki bulan Rajab, udah lewat beberapa bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumad Tsani, ini sekarang kita udah masuk di bulan Rajab. Tapi untuk Maulid Rasul lintas waktu, lintas batas. Sebagaimana Rasulullah tegaskan, ij'alu yauma miladi idakum, jadikan hari kelahiranku hari lebaran kalian. Sallu wa sallimu alayya fihi, bersalawat salamlah di dalam hari kelahiranku. Tanalu syafati yaumal qiyamah, maka kalian akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Bu, karena itu Syekh Al-Ma'ruf Al-Qurhi beliau mengatakan, man hayya'a li Maulid Rasul ta'aman wa jama' ikhwanan wa qada sirajan wal bisasad jadidan atau tamala ta'diman li maulihi hasalna yaumal jatimal firqatu ula minan nabi. Siapa orang yang mempersiapkan untuk acara semacam Maulid Rasul seperti ini, makanan, minuman, wajah ikhwanan, dikumpulkan saudara, dikumpulkan jamaah semacam ini. Wakoda sirodan, dia nyalakan lampu, dia persiapkan segala peralatan perlengkapan untuk acara Maulid ini. Walau bisa jadi, dan dia berpakaian baru, wata damala, dia berias diri, bercakap-cakap. Ta'diman, karena mengagungkan di Maulid Rasul. Hasalau yaumal qiyamati mal firqatil ula minan nabin, maka Allah akan kumpulkan nanti di hari kiamat berserta golongan-golongan yang pertama dari para nabi. Alhamdulillah, luar biasa guys, subhanallah. Maka dari itu kata Imam Hasan Al-Basri, wadittu law kana mislu jabal Uhudin dahaban la anfaqtuhu li ajri Maulid Rasul. Andaikan aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku siapkan la anfaqtuhu li ajri Maulid Rasul, untuk acara pembacaan daripada Maulid Rasul. Ini ekspresi cinta, ekspresi yang sangat luar biasa. Karena itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau, ibu, bapak perlu diketahui, ulama besar yang tidak kurang sholatnya, ibadah sunahnya satu hari tidak kurang daripada 400 rakaat. Ini selain daripada maktubah ya, sunahnya saja beliau itu ya tidak kurang daripada 400 rakaat. Oleh karena itu rujukan paham al-sunnah jamaah dalam tasawufnya di samping Imam Muhammad bin Al-Ghazali, termasuk Abi Qasim Al-Baghdadi, beliau mengatakan, man hadara maulidar Rasul wa atama qadahu faqad faja bil iman. Siapa orang yang hadir di Maulid Rasul wa atama qadahu, mengagungkan daripada derajat martabat Rasul, faqad faja bil iman, maka sungguh sukses imannya, maka sungguh lulus imannya, maka sungguh teruji imannya. Bu, Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman perlu protein, iman
iman perlu vitamin. Bukan saja badan kita terkena virus COVID, terkena virus Omikron dan bapak-bapak dan lain sebagainya, tapi iman jangan lupa perlu vitamin, perlu energi, perlu diberikan suatu kekuatan untuk dia mampu bisa lulus di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena apa? Kata Imam Muhammad bin Al-Ghadi, la ta'manu ala nafsik, la tadimadu minal akibat. Jangan kau merasa aman kau dalam beragama Islam, jangan kau merasa aman kau dalam beriman kepada Allah. La tadimadu minal akibat. Kau tidak tahu ke depan apakah imanmu masih tertanam dalam hati sanubarimu, apakah Islammu masih ada dalam dirimu. Karena apa? Karena orang yang namanya merampas akidah, mendakalkan akidah, melemahkan iman, perlahan tapi pasti baik dari dalam Islam itu sendiri maupun dari luar. Yang tadi sudah disinggung oleh habib-habib kita, kalau kita tidak perkuat iman kita, iman anak cucu kita, kita tidak perkuat keyakinan kita, keyakinan anak cucu kita 10 tahun 20 tahun yang datang, apakah masih sama keimanan kita, keyakinan kita kepada anak cucu? Betul, Islam Allah jamin tidak akan punah di dunia, betul, tapi tidak ada jaminan Islam akan lestari di Indonesia. Oke, Islam lestari di Indonesia, tapi tidak ada jaminan Islam akan lestari di dunia kepa. Baik, Islam bisa saja lestari di dunia kepa, tapi tidak ada jaminan imanmu, Islammu apakah masih termaktub, terpati dalam hati sanubarimu. Kenapa? Jangan lupa oleh sejarah, jangan lupa Andalusia, Portugal, Spanyol, Islam pernah berjaya, tapi di akhir abad 16 jangankan sampai berjaya, jangankan sampai 80%, satu orang pun tidak ada yang predikat sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena umat Islamnya tidak mampu untuk menjaganya, umat Islamnya tidak pandai menjaga agamanya. Afrika Timur, Bu, tahu Afrika Timur, Bu? Koprok ke kiri. Islam pernah berjaya di Afrika Timur, tapi sekarang Islam minggat di Afrika Timur. Nggak usah jauh tetangga kita Singapura, Islam bisa mencapai saat itu 93%, tapi kini hanya 12%. Nggak usah jauh-jauh di negara kita Indonesia. Tahun 80-an, alhamdulillah saya udah pendidikan. Tahun 80-an, zaman Petrus, zaman penembak misterius, pada zaman Pak Harto itu, Islam mayoritas di Indonesia sampai berapa? Sampai 95%. Tapi nyatanya sekarang tinggal 87%. Kemana yang lain? Padahal orang Betawi anaknya ya bisa dijadikan kesebelasan. Itu ada satu biang, apalagi biang Langnyalen. Satu pos orang Betawi RT aja RW kan tahu sendiri. Ini lebih daripada 2. Tapi kok kenapa tadinya 95% sekarang 87%? Karena itu semua, karena lagi-lagi umat Islam tidak bisa menjaga daripada Islam itu sendiri. Iya, kelihatannya ramai seperti ini, tapi moral amoral, belum lagi yang namanya aliran-aliran yang luar biasa tersebut. Maka dari itu, apa antaranya untuk sebagai vitamin supaya kita bisa menghadapi dalam mengaruhi ke dunia ini yang begitu hiruk pikuknya, begitu ujiannya, cobaannya, yang banyak mendangkalkan akidah kita, melemahkan iman kita. Antaranya banyak-banyak segera menghadiri majlis Rasul. Betul, karena dengan kita menghadiri, Rasulullah akan memberikan syafaat bukan saja nanti di hari kiamat, tapi juga di dunia Rasul memberikan syafaat. Kita selamat iman kita, Islam kita, dengan sebab kita mahabbah kepada Rasulullah, dan sebab kita sering menghadiri majlis Rasul. Karena memang isinya bukannya dangdutan, betul, bukannya kemudian megang mic kemudian Bang Toib, bukan.
Betul. Pasti sini itu adalah ma'idhamatul hasanah, tausiah yang menenangkan hati kita, yang memantapkan keimanan kita, yang memperkuat Islam kita, yang lebih mahabbah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, yang namanya iman perlu kita sadari. Iman bagaikan pondasi. Kalau pondasi ini kuat, maka bangunan pun akan kokoh. Betul. Jangankan angin puyuh, badai, gempa sekalipun tidak akan roboh. Sebaliknya lagi, kalau imannya lemah, pondasinya lemah, itu bangunan, jangan gempa, badai, angin puyuh akan roboh. Kita ingat Nabi Muhammad SAW berjuang 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di Madinah, 10 tahun daripada 13 tahun. Apa yang Rasul lakukan? Menanamkan keyakinan, memperkuat keimanan kepada para sahabat, mengenalkan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, mengenalkan Allah yang memberikan kehidupan, yang mengenalkan Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Betul. Jabatan kecil, pangkat kecil, harta benda kecil, Allah yang paling besar. Baru 10 tahun kemudian sholat, baru Nabi setelah Isra Mi'raj disuruh sholat. Artinya apa? Keimanan dulu. Orang kalau keimanan udah kuat, maka udah pasti rukun-rukun yang lainnya akan mudah. Sholatnya, zakatnya, pergi hajinya, dan lain sebagainya. Betul. Ini semua konsep daripada Indonesia dibangun, dibentuk republik kita. 9 orang, 8 orang adalah orang Islam, 1 orang non Muslim. Itu apa yang pertama kali? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini konsep yang sama pada kita. Kalau ketuhanan sudah benar, maka sila-sila yang berikutnya akan mudah dilaksanakan. Ini mengacu kepada konsep Rasulullah. Keimanan dulu, pondasi dulu. Kalau pondasinya benar, pondasinya kuat, keimanannya kokoh, keyakinannya mantap, maka insya Allah rukun-rukun berikutnya akan mudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Wah, jadi kelamaan nih, udah ada dulu. Ya. Baik Ibu, moga-moga ya dengan kita hadir di sini kita menjadi mahabbah kepada Rasulullah. Kalau kita mahabbah kepada, udah pasti kita akan meyakini kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, udah pasti apa perintah Allah, apa perintah Rasulullah, apa larangan Allah dan Rasulullah, pasti kita jauhkan. Maka moga-moga dengan kita sabar daripada wasilah kita menghadiri Rasulullah mari Rasul ini, agar iman kita semakin mantap, keimanan semakin kuat, dan di akhir kehidupan kita menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebenarnya Bu ya, kalau kita banyak baca selawat, yang namanya penyakit luar biasa. Obat itu semuanya selawat. Orang bisa hebat, anti senjata tajam, anti peluru, mohon maaf, mandi air keras, apa saja selawat pada hakikatnya. Rezeki, kesusahan, dalam situasi kondisi ekonomi seperti ini, banyakin baca selawat, insya Allah itu sebenarnya itu pada hakikatnya. Karena alam semesta kita ada karena Rasulullah. Nabi Adam bisa nikah dengan Ibu Siti Hawa. Apa? Salawat Nabi. Betul. Emas, berlian, yang semuanya itu surga, tapi nggak ada nilainya dibanding salawat Nabi. Jadi bukannya syafaat nanti saja di hari kiamat, sekarang pun dapat dibuktikan kalau kita meyakini kepada salawat Nabi. Ini hak, ini benar. Cuman kadang-kadang kita kan
demen-demen cinta-cinta di bibir saja. Itu permasalahannya. Kalau kita mahabbah kepada Rasulullah, yakin dengan salawat tersebut, segala masalah-masalah yang ada kita hadapi itu semua akan rapi, akan beres. Baik masalah keluarga, bu, ya, nggak ada itu namanya KDRT, nggak ada itu yang namanya saling menyakiti. Karena salah itu membuat suatu keademan. Nggak ada tuh anak kita jadi bandel. Nggak ada itu bicara ekonomi morak-marit, betul itu. Nggak ada itu kalau orang semua pada sakit pasti, tapi sakitnya biasa, sakitnya nyaman. Malah setelah tambah dia sakit, tambah merupakan satu tazkirah, tanbih, ya, mengingatkan dirinya untuk lebih banyak takruban kepada Allah. Beda orang kalau kurang banyak selawat, hidupnya gersang, gelisah, galau, ya. Orang sampai terkadang istri menyakiti suami, sebaliknya suami menyakiti istri, bahkan sampai dianiaya, sampai dibunuh. Itu orang yang kurang baca selawat, akhirnya apa? Kesambat gondorwo. Iya, tapi kalau banyakin baca selawat, orang dihipnotis, digendam, dibegal. Kenapa? Kurang baca selawat. Kalau baca selawat, saya yakin, maaf ini, pada hakikatnya urusan ekonomi pun demikian, karena suatu tadi rezeki, ya, di samping mendamaikan, mengademkan, menyamankan, meyakinkan kita kepada Allah, juga tadi rezeki, menarik rezeki. Cuma lagi-lagi baca salawat kita tibang doang kalau kata orang Kepak, ya sekedar saja, tapi tidak ada satu istiqomah, ya. Kalau kita istiqomah baca selawat, silakan, itu relatif saja. Kalau kata Habib, yang mau yang 1000, mau yang 313, tapi istiqomah permasalahannya. Kalau istiqomah, al-istiqomah tuh al-fiqramah subutul kama dawam istiqomah. Kalau orang langgeng dalam keyakinan, langgeng dalam pengamalan, terus saja situasi kondisi apapun dia yakin, dia sabar terus saja, dia yakini, diamalkan, khairu min alfi karamah, akan lebih baik daripada 1000 keistimewaan. Apa keistimewaan? Apa karamah? Amrul lil khariqil adab, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar nggak habis pikir. Tuh orang kerjanya mah biasa aja, gaji mah kecil, tapi alhamdulillah hidupnya kecukupan. Tuh orang mah mohon maaf, biasa aja tuh, dong, anak kebanyak, ya kan, kebutuhannya banyak, tapi kok damai-damai saja, aman-aman aja, nyaman-nyaman saja. Kok tuh orang dikeroyok satu truk pakai senjata tajam, saya tumpul, wah, ke tempat ini bisa nih ya, jadi bergedel. Tapi kok kenapa nggak apa-apa, main bajunya doang sobek. Itulah yang namanya karomah, khariqul adab, sesuatu yang di luar nalar. Tapi dua nalar ini karomah, keistimewaan, lebih daripada 1000 keistimewaan. Urusan ekonomi kecil, ya kan, urusan jabatan kecil, pangkat kecil. Kenapa? Karena khair min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Konsekuensinya subutul karomah dawamul istiqomah, lestari kemar orang tersebut tadi yang di luar nalar, nggak habis pikir, kata orang Kepak, dawamul istiqomah, terus menusuk keyakinan pengamalan. Apa antaranya amal itu? Sholawat Nabi. Udah dibuktiin kok adanya kita, karena adanya Nabi Muhammad, kita beranak pinak ini karena nikahnya Nabi Adam Siti Hawa yang sebab salawat kepada Nabi. Betul. Hanya itu yang dapat sampaikan, moga-moga kita semua, ya, diberikan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantapnya iman kita, kuatnya keyakinan kita, ya, khair daripada kehidupan kita menjadi husnul khotim, dijauhkan daripada musibah, mara bahaya, penyakit, Ibu, dan kita pulang dalam keadaan bersih, dosa nodat kita diberikan kesehatan, diberikan kejembaran, diberikan kemudahan, segala urusan kita fiddin wa dunya wal akhirah, diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Akhirul kalam, wallahu muwaffiqun thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli
الأعراب والعجم محمد خير من يمصي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تجوز لله بكاتبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن العلم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك كل ضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أهلك ينتهك ترفوجي ماتي من باواتك hidup takkan berarti tiada guna bersedih Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kau takkan mendapatkan ilmu yang kau inginkan, akhlak yang kau tinggalkan, adab yang kau hiraukan. Maulana salli wa sallim daiman
tak mengkaji Kaki kau junjung tinggi Itu penyakit hati Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim gurumu menanggungnya buruk akhlak muridnya luap sudah air mata sesak nafas di dada Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم berkatakan kau raih hingga berjunjung mati hati tubuh tertatih sesal kau menghampiri ya Rabbi bil Mustafa balik maka